Mendaki gunung ataupun saat kita ingin berkegiatan di alam bebas tentunya mempunyai resiko, karena kegiatan ini juga termasuk salah satu olahraga yang ekstrim ya teman-teman. Nah, sebelumnya gue pernah membuat video yang serupa seperti ini sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, kalian boleh lihat aja di sini video yang ini. Tapi kenapa sih gue ingin membuat video ini lagi? Jadi gini teman-teman, ketika kalian berkegiatan di alam bebas, ada beberapa faktor yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian bawa, yang perlu kalian terapkan teman-teman. Yang pertama, ini menurut gue ya, penguasaan medan. Apabila kita tersesat atau enggak, saat kita sedang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, minimal kita bisa bernavigasi atau enggak, kita juga dapat menguasai jalur tersebut teman-teman. Yang kedua, manajemen waktu. Ya, manajemen waktu juga kita harus tahu, kita mesti harus prepare perjalanan untuk mendaki gunung itu kira-kira berapa lama, jarak antar pos berapa lama, kalian mesti tahu itu ya teman-teman. Kemudian manajemen logistik. Nah, manajemen logistik ini merupakan hal yang krusial juga teman-teman. Biasanya gue untuk logistik itu melebihkan 1 hari dari durasi seharusnya perjalanan gue. Jadi gini teman-teman, misalnya perjalanannya itu naik gunung itu 2 hari, gue akan membawa logistik 3 hari. Itu untuk jaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak gue inginkan. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah manajemen peralatan. Nah, ini penting juga teman-teman. Karena kenapa? Karena manajemen waktunya bagus, manajemen logistiknya bagus, penguasaan medan kita juga bagus. Tapi kalau tidak dilengkapi juga dengan manajemen peralatan yang memadai dan mumpuni, itu juga agak mengerikan juga teman-teman. Makanya gue akan coba share kembali, gue akan bikin video ini kembali. Padahal 2 tahun lalu gue udah pernah membuat video ini tuh. Tentunya dengan beberapa upgrade dari gue. Oke, jadi gue juga memohon maaf ke kalian kalau terdengar suara-suara berisik dari suara mobil atau suara motor atau suara mesin-mesin, karena memang gue lagi di ruko, lagi di tempat usaha. Jadi maklumin aja teman-teman ya. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama tentu aja tas. Tas gunung saat ini ada banyak banget macamnya teman-teman ya. Kalian kalau misal ke toko peralatan gunung atau kalian lihat di e-commerce itu banyak banget. Ada model backpack, semi carrier ataupun carrier seperti ini. Nah, biasanya gue ketika berkegiatan di alam bebas tinggal gue sesuaikan aja tracknya seperti apa, harus menggunakan tas yang model kayak gimana, kemudian durasinya berapa lama, peralatan yang gue bawa apa aja supaya bisa mengakomodir semuanya ke dalam satu tas. Kayak gitu teman-teman. Nah, tas yang biasa gue pakai untuk kegiatan di alam bebas untuk lebih dari 2 hari, biasanya tas ini teman-teman. Ini The North Face Bensi 50. Gue juga pernah review tas ini, kalian boleh lihat di samping nih yang seperti ini. Kayak gitu. Kemudian berikutnya, oke, tadi tas sudah. Tenda nih teman-teman. Tenda juga ada banyak banget macamnya teman-teman ya. Ada model tarp, ada model seperti ini, freestanding, ada double layer, ada single layer. Tentunya disesuaikan juga dengan tempat atau lokasi yang kalian mau tuju seperti apa, durasi perjalanan kalian berapa orang. Kalau tenda yang saat ini gue tunjukin kalian, ini merek lokal Big Adventure, serinya Toba. Ini bisa mengakomodir 4-5 orang teman-teman, karena emang luas juga sih. Kayak gitu. Oh iya, gue juga pernah mereview tenda ini, kalian boleh lihat di video yang seperti ini teman-teman. Oke, berikutnya kalau sudah peralatan memasak teman-teman. Ini peralatan memasak juga memang penting ya teman-teman ya. Dan yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian persiapkan dengan baik adalah si gasnya teman-teman, atau si bahan bakarnya. Karena jangan sampai kalian membawa bahan bakar yang kurang sedangkan logistik kalian banyak. Ini mesti well prepared teman-teman. Nah, untuk jenis peralatan memasak ini gue pakai set simple minimalis sih. Gue juga pernah membuat videonya, kalian cek sini aja kalau kalian mau lihat isinya ada apa aja teman-teman. Kemudian kemudian tentu aja logistiknya ya teman-teman. Nih logistiknya ya. Nah, logistik juga yang seperti tadi awal video gue bilang ke kalian, biasanya gue melebihkan si logistik ini 1 hari dari durasi sebenarnya. Jadi misalnya 2 hari perjalanan sebenarnya, gue membawa logistik persiapan untuk 3 hari, berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak gitu sih teman-teman. Juga untuk logistik tinggal disesuaikan dengan selera kalian ya, itu nggak bisa sama rata. Jadi bebas aja kalian membawa apa yang kira-kira memang
itu akan kalian makan karena kalian suka. Yang penting mencukupi tentang karbohidrat, protein, semuanya mungkin tercukupi di makanan tersebut. Oke, kita masuk berikutnya. Ini gelas ya, ini gelas temennya si tempat masak tadi lah ya teman-teman ya. Ini gelas kuksa. Kenapa gue pakai gelas ini? Karena lebih simpel aja. Biasanya kalau gue pakai tas kecil nih, gelas ini gue gantung di luar, jadi nggak makan tempat juga sih. Oke, berikutnya peralatan mandi dan baju ganti. Gini teman-teman, untuk peralatan mandi ya, gue selalu bawa peralatan mandi. Tapi gue nggak pernah namanya mandi, misalnya di gunung itu ada danaunya, ada aliran air yang enak untuk mandi. Gue nggak pernah mandi di sana, apalagi sampai menggunakan sabun atau sampo ataupun peralatan mandi lain yang mengandung bahan kimia. Jangan ya teman-teman, karena ketika kalian di gunung itu bukan cuma kalian yang ingin menikmati menikmati sumber daya yang ada di tempat tersebut, tapi itu ada banyak hewan lain. Jadi kita nggak boleh egois juga, kita juga harus memikirkan hewan lain tersebut, kayak gitu teman-teman. Nah, tinggal si pakaian ganti itu disesuaikan aja dengan durasinya teman-teman. Tapi kalau untuk gue sendiri, biasanya gue nggak pernah bawa banyak-banyak nih. Biasanya pakaian naik dan turun itu satu pakaian nih teman-teman, atau biasa gue sebutnya pakaian dinas, kemudian pakaian tidur. Dan apabila rute kalian jauh dari rumah, biasanya itu gue akan membawa pakaian pulang atau pergi teman-teman. Itu misalnya untuk di pesawat atau untuk di kereta atau untuk di bus, kayak gitu sih teman-teman. Oke, berikutnya nih teman-teman, ini adalah kotak P3K dan juga survival. Ini amat sangat penting kalian bawa teman-teman. Gue kemanapun, mau ke curug, mau ke gunung, mau ke tempat wisata apapun, akan selalu bawa ini. Ini itu beneran buat berjaga-jaga banget ya, sesuai dengan namanya P3 kit dan juga survival kit juga ya teman-teman ya. Ya memang pasti akan dipakai banget. Kalau kalian mau lihat isinya ada apa aja, gue juga pernah membuat videonya. Kalian boleh cek di video yang gambar thumbnail seperti ini teman-teman. Inilah, ini di dalamnya lengkap banget kok, kayak gitu. Kemudian masih berhubungan dengan si P3 kit dan juga survival kit, itu ada pisau. Ini pisau yang biasa gue gunakan ketika mendaki gunung. Tapi ingat ya teman-teman, ketika kalian membawa pisau atau kalian menggunakan pisau untuk dibawa ke alam bebas, kalian mesti responsibel, mesti tanggung jawab ya teman-teman. Ya memang ini keperluannya memang untuk kalian selama di sana aja, untuk memasak, untuk survival dan lain-lain. Jangan kalian gunakan untuk suatu kejahatan. Dan apabila kalian ingin membawa pisau ini, dilengkapi juga dengan barang-barang yang tadi gue sebutin, karena takutnya ketika kalian dirazia, kebetulan ini termasuk dalam senjata tajam teman-teman, dan ini ada undang-undangnya. Jadi kalian apabila membawa pisau secara sembarangan, itu kemungkinan kalian bisa dipenjara mungkin aja loh teman-teman. Tapi kalau misalnya kita melengkapi dengan bawaan yang tadi gue sebutin, kita bisa beralasan bahwa kita membawa ini memang tujuannya untuk mendaki gunung, untuk kegiatan di alam yang memang sewaktu-waktu bisa terjadi hal-hal yang tidak kita tahu. Berikutnya ini teman-teman, ini adalah tadi agak ketinggalan harusnya di awal-awal ya. Ini adalah matras. Matras itu ada banyak jenisnya, tapi yang gua biasa pakai yang ini karena lebih praktis packingannya teman-teman ya. Ada beberapa jenis matras yang dijual di pasar Indonesia. Kalian boleh lihat videonya, gue pernah buat videonya. Kalian boleh cek di gambar yang ini. Itu jenis-jenis matras saja, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Oke, masuk apa ya berikutnya ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke pakaian kalian ketika mendaki gunung. Apa aja sih, gue coba bahas dari from head to toe ya teman-teman ya. Dari kepala sampai ujung kaki. Yang pertama kepala, gue selalu pakai topi teman-teman, karena memang gue hobi banget pakai topi. Dan ada beberapa topi yang gue gunakan ketika gue mendaki gunung. Ada model bucket, ada jungle head, ada topi snapback dan lain-lain teman-teman. Tinggal disesuaikan aja. Kalau kalian tidak mau pakai topi pun tidak apa-apa, karena ini sebenarnya nggak terlalu wajib. Tapi menurut gue penting, karena kenapa? Dengan pakai topi, apalagi model bucket dan jungle head ya, kita tertutupi dari paparan sinar matahari secara langsung, jadi terakomodir dengan baik. Jadi menurut gue pribadi ini penting dan wajib selalu gue bawa. Kemudian berikutnya untuk celana ya, untuk celana sendiri. Nah, gue selalu menyarankan ke kalian untuk menggunakan benar-benar pakaian yang sesuai untuk mendaki gunung teman-teman.
untuk mengurangi resiko-resiko yang terjadi di gunung atau di lapangan. Jangan kalian pakai celana jeans karena itu amat beresiko. Resikonya apa? Kalian boleh lihat sendirilah di Google dan juga di YouTube tuh ada banyak banget pembahasan tentang celana jeans yang tidak disarankan untuk dibawa ketika mendaki gunung. Yang gue punya ini celana kargo teman-teman, celana lapangan, bahannya G1000, jadi memang cukup bagus juga untuk dibawa ketika mendaki gunung. Tuh. Kemudian baju. Ini baju juga tinggal kalian sesuaikan aja sih. Kalau gue biasanya selalu pakai baju lengan panjang. Supaya apa? Ketika ketemu ranting-ranting atau kita bersentuhan dengan daun-daun yang kita tahu ternyata daun gatal, ya kita bisa tertutup juga kayak gitu sih. Nah biasanya itu gue pakai model base layer. Kenapa base layer? Ini base layer ketika gue jalan untuk mendaki atau turun ya teman-teman, yang bukan saat di campnya. Jadi kenapa base layer? Karena base layer itu pori-porinya besar. Si keringet kita juga jadi gampang keluar, udah gitu nggak gampang gerah, lebih enak lah karena pori-porinya besar. Tapi tinggal disesuaikan aja dengan nyamannya kalian ya. Kalau gua di saat perjalanan biasanya pakai pakaian base layer ini. Oke, kemudian jaket juga ada banyak banget macamnya teman-teman ya. Ada jaket yang polar, ada windproof, ada segala macam. Tapi yang biasa gue bawa adalah ini merek Quechua ya teman-teman. Ini bahannya duck down. Gue pernah buat video ini, kalian boleh lihat aja. Ya kelebihan dari jaket ini ya bisa mengakomodir dingin dengan sangat baik teman-teman ya, amat sangat baik ya, karena balik lagi bahannya duck down ya, kayak gitu. Kemudian ini penting gak penting sih, ini gaiter teman-teman namanya ya. Nah, gaiter itu kenapa gue bilang ada pentingnya? Jadi gini, kayak misalnya di Gunung Semeru, saat kita mendaki Gunung Semeru dari Kalimati, dari Arjopodo mau ke Mahameru, ke puncaknya, itu treknya berpasir teman-teman. Jadi gue sangat menyarankan untuk kalian menggunakan gaiter. Jadi itu supaya sepatu kalian tuh nggak masuk pasir yang membuat kita jadi nggak nyaman gitu loh. Kalau misalnya ini kita bisa meminimalisir dari masuk ke pasir atau batu-batuan kecil ke sepatu kita, kayak gitu. Oke, berikutnya adalah sepatu. Nah ini sepatu saat kalian mendaki gunung ya kalian harus menggunakan sepatu gunung, jangan sepatu yang biasa kalian main ke mall kalian bawa ke gunung, jangan teman-teman ya. Nah yang gue punya ini sepatu boot mid ya teman-teman ya. Ini memang didesain untuk mendaki gunung, jadi memang disarankannya seperti itu. Dan gue juga pernah membuat video reviewnya, bagus atau enggaknya kalian boleh lihat aja di video yang thumbnailnya seperti ini. Ini juga sepatu yang menurut gue kuat banget teman-teman, kayak gitu sih ya. Berikutnya ini sleeping bag juga penting banget nih teman-teman. Ada banyak banget bahan sleeping bag, kalian boleh lihat di video gue tentang bahas sleeping bag di sini nih yang thumbnailnya seperti ini, kalian boleh lihat aja di sana ya. Gue ngebahas sleeping bag dari A sampai Z di sana, kayak gitu. Ini penting banget kalian bawa. Oke, yang terakhir tas lempang nih. Ya ini sebenarnya menurut gue sih penting ya teman-teman ya. Jadi selain tas tadi berisi peralatan kita, kalau kayak misalnya dompet, handphone, power bank dan lain-lain tuh bisa kita taruh di sini. Jadi saat kita darurat butuh apa, ya bisa kita nggak mencari di tas yang besar tapi tetap di tas yang kecil aja. Jadi lebih cepet aja sih. Gitu sih teman-teman. Oke lah, gue rasa cukup pembahasan gue. Balik lagi ke poin yang dari awal tadi gue sebutin, kenapa gue bikin video ini, karena ini menurut gue penting, salah satu hal yang penting ketika kalian berkegiatan di alam bebas. Oke, semoga ada manfaatnya video yang gue buat kali ini. Semoga juga ada kita sama-sama saling belajar. Kalaupun gue ada kekurangan saat menyampaikan, ada yang salah, kalian boleh koreksi di komen ya teman-teman. Kita sama-sama sharing, sama-sama belajar aja. Oke, jangan lupa tonton video gue yang lain, jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sehat selalu dan see ya.